Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nindya Alfionita Ariska. Siapkan alat tulisnya, kita belajar bareng di Study with Nindi. Di video ini kita akan belajar mengenai perkalian aljabar. Kalau di video sebelumnya teman-teman sudah belajar penjumlahan dan pengurangan aljabar, sekarang kita lanjut ke operasi hitung selanjutnya, yaitu perkalian. Ada beberapa bentuk dalam perkalian aljabar. Sekarang kita lihat dulu bentuk yang pertama. Contohnya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini sekarang. Contoh nomor 1. 2 dikali M dikali N dikali P. Nah, sebelum mengerjakan, teman-teman harus paham dulu bahwa dalam perkalian aljabar, aturannya lebih mudah dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau dalam perkalian aljabar, angka dikalikan dengan angka, kemudian diikuti dengan huruf atau variabel-variabelnya, dan huruf atau variabelnya tersebut dituliskan berdasarkan susunan alfabet. Nah, berarti kalau untuk nomor 1, coba teman-teman lihat, contoh nomor 1, selain 2, di sini ada tidak perkalian angka yang lain? Tidak ada, artinya 2 ini langsung kita tulis. 2. Kemudian M dikali N dikali P. Nah, itu langsung aja kita tulis M, N, P. Sudah sesuai dengan susunan alfabet. Jadi untuk contoh nomor 1, 2 dikali M dikali N dikali P, hasilnya adalah 2MNP. Sekarang untuk contoh nomor 2, R dikali 16 dikali S dikali 2. Nah, kita lihat dulu ada perkalian bilangan berapa aja di nomor 2 itu. Di sini ada 16 dikali dengan 2. Kita kalikan dulu. 16 dikali 2 hasilnya 32. Lalu disusul atau diikuti dengan variabel yang ada di soal tersebut, yaitu R dan S. Berdasarkan susunan alfabet yang kita tulis dahulu adalah R, baru S. Jadi, untuk contoh nomor 2, jawabannya adalah 32 RS. Lanjut, contoh soal nomor 3, negatif 7 dikali A dikali C dikali 3. Perhatikan dulu, angka-angkanya di sini ada negatif 7, kemudian di belakang ada positif 3. Negatif 7 dikali 3. Hasilnya negatif ya. Negatif 21. Kemudian alfabetnya atau variabelnya ada A, C. Nah, ini sama saja kalau kita nggak mau pakai tanda kurung, boleh negatif 21 AC. Kemudian untuk contoh nomor 4, X pangkat 2. Nah, di sini ada tanda titik. Jadi teman-teman, kalau suatu saat melihat tanda titik ini, artinya sama seperti perkalian. Jadi untuk perkalian bisa ditulis dengan tanda perkalian yang biasa seperti ini, atau dengan tanda titik. Oke, jadi soalnya X pangkat 2
dikali Y dikali 5 dikali Z dikali negatif 2. Seperti biasa kita periksa dulu angka-angkanya, ada 5 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 10. Kemudian diikuti oleh variabel. Variabelnya di sini ada X pangkat 2, ada Y, dan ada Z. Nah, sesuai urutan alfabet, yang terlebih dahulu kita tulis adalah X pangkat 2-nya, jangan lupa ditulis. X pangkat 2, Y, Z. Jadi itulah perkalian aljabar bentuk pertama. Jadi tinggal kita kalikan saja angka dengan angka, kemudian ikuti dengan variabel yang ditulis berdasarkan susunan alfabet. Selanjutnya, perkalian aljabar untuk bentuk kedua. Di sini sedikit berbeda. Bentuknya adalah A dikali dalam kurung B ditambah C. Nah, cara yang paling sering digunakan adalah cara skema atau menggunakan garis-garis penghubung. Nah, kita lihat gimana yang dimaksud cara skema. A dikali B ditambah C. Nah, ini sama seperti kita menggunakan hukum distributif. Pertama, yang kita lakukan adalah mengalihkan A dengan B. A dengan B. Kita tulis A dikali B. Kemudian ditambah selanjutnya A dikali C. Kita tulis A dikali C. Nah, itu yang dimaksud dengan cara skema. Coba sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya sekarang teman-teman bisa lihat. Kita mulai dari contoh yang pertama. 4 dikali 3 ditambah P. Nah, kalau menggunakan cara skema, artinya kita terlebih dahulu mengalihkan 4 dengan 3. Kita tulis 4 dikali 3. Kemudian, ini 4-nya bertanda positif, dikalikan dengan P yang bertanda positif. Maka akan menghasilkan tanda positif. Selanjutnya mengalihkan 4 dengan P. 4 dikali P. Hasilnya 4P. Maka hasil akhirnya adalah, ini kita kalikan, 4 dikali 3, 12 ditambah 4P. Sampai di sini, ini sudah hasil akhir, karena kita nggak bisa lagi nambahin 12 ditambah 4P, karena sukunya sudah berbeda. Jadi hasil akhirnya cukup sampai di sini aja. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, kita punya M dikali dalam kurung 2 kurang N. Nah, cara skema artinya kita mengalihkan M dengan 2. M dengan 2. Kita tulis M dikali dengan 2. Kemudian tandanya harus kita perhatikan betul-betul nih. M di sini bertanda positif. Lalu yang di dalam sini tandanya negatif. Artinya nanti akan menghasilkan negatif. Skema selanjutnya, kita kalikan M dengan N. M dikalikan dengan N, hasilnya MN. Sehingga hasil akhirnya adalah M dikali dengan 2, hasilnya 2
M. Jadi angkanya ditulis duluan di depan. M dikali 2 hasilnya 2M. Kurang MN. Sampai sini selesai karena sukunya sudah berbeda. Jadi nggak bisa lagi kita kurangin. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Negatif 6 dikali dalam kurung X kurang 5. Skema pertama, kita kalikan negatif 6 dengan X. Kita tulis dulu, negatif 6 dikalikan dengan X. Selanjutnya, tanda. Nah, harus diperhatikan, yang di luar sini tandanya negatif. Kemudian, yang di dalam tandanya juga negatif. Negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan positif. Lalu dilanjutkan dengan angkanya 6 dikalikan dengan 5. Hasilnya 30. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 6 dikali X, negatif 6X ditambah 30. Sampai di sini hasil akhirnya sudah cukup. Nggak bisa lagi kita tambahkan karena sukunya berbeda. Nah, ini dia nih bentuk perkalian yang ketiga. Tanda kurungnya sekarang ada 2. Artinya skema yang akan kita gambar akan semakin panjang. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar teliti saat menggambar garisnya, terus saat mengalikannya, kemudian saat menggunakan tanda tambah, tanda kurang itu akan sangat berpengaruh. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, skema yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan A ke seberangnya di sini. Jadi mengalihkan A ke C. Kita tulis di sini A kali C. Kemudian A ke seberangnya lagi ke D. Tambah A kali D. Setelah A ini sudah selesai, kita tarik ke semuanya di tanda kurung yang sebelah. Beralihlah kita ke B. Kita tarik B ke C juga. Kita tulis tambah B kali C. Lalu sekarang gilirannya B dikali dengan D. Kita tulis B kali D. Jadi kalau untuk bentuk yang ketiga ini, karena ada 2 tanda kurung, artinya skemanya jadi ada lebih banyak dibandingkan yang bentuk kedua tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya gimana. Lanjut, kita lihat pembahasan contoh nomor 1. Di sini kita punya A ditambah 3 dikali dengan A ditambah 6. Langkah pertama, kita tarik garis dari A ke A. Kita kalikan A dikali A. Selanjutnya, A ini kita tarik ke seberangnya. A dikali dengan 6. Ditambah A dikali 6. Kemudian, karena A ini sudah selesai, kita tarik garis ke semua bagian di sebelah kanan. Sekarang gilirannya 3. 3 kita tarik garis dikali dengan A. Ditambah 3
3 dikali A. Ditambah lagi. Sekarang 3 dikali dengan 6. 3 dikali dengan 6. Nah, sekarang kita hitung coba masing-masing hasil perkalian ini bagaimana. Yang pertama, A dikali A. Nah, coba teman-teman ingat saat SD, kalau teman-teman ada soal 3 dikali 3, itu artinya kita bisa tulis dalam bentuk 3 pangkat 2 atau 5 dikali 5. Bisa kita tulis 5 pangkat 2. Nah, di aljabar ini juga sama. A dikali A. Artinya A pangkat 2. Karena perkaliannya berulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya ditambah A dikali 6. Hasilnya 6A. Gitu ya. Terus ditambah 3 dikali A. 3A. Ditambah 3 dikali 6. 18. Nah, kok bentuknya ini kayaknya kok panjang banget ya. Sekarang teman-teman lihat, manakah yang sukunya sejenis? Suku sejenis itu apa? Teman-teman harus ingat lagi, suku sejenis itu yang bentuk variabelnya dan pangkatnya benar-benar sama. Kita lihat di sini. Di sini ada A pangkat 2, kemudian di sini ada A. A pangkat 2 dengan A tentu saja bukan sejenis karena di sini ada pangkatnya, di sini nggak ada pangkatnya. Oh, terus kita lihat lagi mana yang variabelnya benar-benar sama bentuknya. Nah, ini dia nih. Nih, ada plus 6A dengan plus 3A. Sehingga mereka aja yang bisa kita tambah. Nah, jadi bentuknya kita sederhanakan. A pangkat 2 ditambah 9A ditambah 18. Kenapa 9A? Karena hasil dari 6A ditambah 3A. Jadi hasil akhir dari perkalian yang ini adalah A pangkat 2 ditambah 9A ditambah 18. Satu contoh lagi untuk perkalian aljabar bentuk ketiga. Sekarang contoh soalnya P dikurang 4 dikalikan dengan P ditambah 5. Skema yang pertama, kita tarik garis perkalian dari P dikali P. Kita tulis P dikali P. Kemudian dari P dikali 5. Coba langsung ditulis jawabannya. P dikali 5, ini positif, 5-nya juga positif, berarti tandanya positif. Positif 5P. P-nya sudah selesai nih, digarisin ke yang kanan. Berarti sekarang giliran yang negatif 4. Negatif 4 dikalikan dengan P. Negatif dikali dengan P yang ini positif. Negatif dikali positif berarti hasilnya negatif. 4 dikali P, hasilnya 4P. Oke, sekarang negatif 4 ini ditarik garis ke positif 5. Negatif dikali positif, tandanya negatif. Oke, perhatikan tanda ini. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. 4, perhatikan ya, 4 dikali 5.
Selanjutnya kita hitung perkalian yang ini nih. P dikali P pangkat 2 ditambah 5P, kita tulis ulang, kurang 4P kurang 20. Nah, teman-teman udah paham nih, suku mana saja yang sejenis? Apakah ada atau enggak ada? Ini ya, nih variabelnya benar-benar sama, pangkatnya juga sama, maka hasil akhirnya ini tetap P pangkat 2. Nah, 5P, positif 5P, dikurang 4P. 5 dikurang 4 hasilnya positif 1. Positif 1P. Nah, 1P ini koefisien 1 tidak perlu ditulis. Jadi cukup P saja. Dikurang 20. Sampai di sini hasil akhirnya sudah tidak bisa ditambah atau dikurang lagi karena di sini suku-sukunya sudah tidak sejenis. Jadi hasil akhir dari P kurang 4 dikali P tambah 5 adalah P pangkat 2 ditambah P dikurang 20. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa perbanyak latihan soal. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.